Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memasukkan sebagian Menteri Jokowi ke dalam kabinetnya nanti. Alasannya karena sebagian dari jajaran Menteri Jokowi merupakan orang-orang yang hebat. Ya, mengapa Prabowo melepas janjinya untuk memasukkan menteri pilihan Jokowi ke dalam kabinet mendatang? Apakah Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik UGM, yaitu ada Mas Nyarwi Ahmad, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung, dua-duanya sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas Nyarwi dan juga Prof. Burhan. Pertama saya ingin menuju ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kenapa statement ini muncul dari Presiden terpilih Prabowo Subianto? Apakah ini menunjukkan sang presiden terpilih kurang percaya diri untuk memutuskan nama menteri-menterinya sendiri? Sebenarnya ya, kalau kita lihat secara lebih jernih, itu wajar kalau Prabowo Subianto memboyong sebagian menteri yang sekarang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi. Alasannya pertama, narasi yang dipakai oleh Presiden Jokowi dengan calon Presiden Prabowo yang kemudian terpilih secara meyakinkan 58%, itu kan narasi keberlanjutan. Jadi narasi kesinambungan ini mengasumsikan bukan hanya sekedar program kerja, tetapi juga skuadnya kemungkinan besar sama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebagian besar pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 itu juga menjadi skuad utama Pak Jokowi. Sebut saja misalnya Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PAN. Ini skuad utama Pak Jokowi. Plus Demokrat yang masuk beberapa bulan sebelum Pilpres. Termasuk koalisi perubahan yang berubah lagi. Seperti PKB dan Nasdem. Satu-satunya kemungkinan skuad baru Pak Prabowo yang belum pernah 2 periode menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi namanya PKS. Dan satu-satunya kekuatan utama Pak Jokowi yang kemungkinan tidak ikut gerbong Pak Prabowo, PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo memilih, terutama menteri-menteri yang disodorkan dari kabinet, dari partai politik yang mendukung Pak Prabowo yang kebetulan menjadi tulang punggung utama Pak Jokowi, menurut saya kemungkinan besar sama. Misalnya PAN kemungkinan besar akan mengusulkan nama seperti Zulkifli Hasan. Kemudian misalnya Golkar kemungkinan besar mengusulkan Bahlil, ketua umum, ya. Dan Pak Bahlil juga bagian dari menteri Pak Jokowi. Kemudian ya Mas AHY dari Demokrat kemungkinan besar juga akan disodorkan oleh Partai Demokrat. Belum lagi Nasdem atau PKB. Jadi poin saya, kalau menteri yang berasal dari partai politik yang kebetulan sama mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kemungkinan besar orang-orangnya sama. Yang berbeda adalah terutama nih ya, itu menteri-menteri yang berasal dari profesional. Saya kira selera Pak Prabowo dengan selera Pak Jokowi bisa jadi sama, tetapi sangat mungkin juga berbeda. Nah, penunjukan menteri non-partai ini kemungkinan besar tidak sama. Dan itu sangat tergantung pada Pak Prabowo. Jadi poin saya, Tisa, kalau kemudian Pak Prabowo memilih sebagian menteri dari Pak Jokowi, itu bukan berarti Pak Prabowo berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Dia akan menjadi presiden dirinya sendiri, meskipun kemungkinan narasi keberlanjutan, bukan kemungkinan, narasi keberlanjutan akan terus-menerus disuarakan. Oke. Baik, kita ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Bukankah ini justru malah mengikat gerakan Prabowo ketika dia sudah menyatakan ini tapi nantinya tidak dilakukan gitu? Ya, pertama saya kira itu penegasan ya. Penegasan bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Itu satu dulu. Terus yang kedua gitu ya, orang-orang yang selama ini membantu Pak Jokowi gitu ya, yang memang bisa diandalkan dalam mengawal visi misinya Pak Jokowi, itu juga ada kemungkinan kan. Tadi kan disampaikan ya sebagian menterinya pasti akan digunakan, istilahnya diminta lagi untuk menjabat. Nah, itu menunjukkan bahwa apresiasi Pak Prabowo juga gitu ya kepada orang-orang yang selama ini membantu Presiden Jokowi ya dalam mengawal visi dan misinya. Nah, yang ketiga juga saya kira Pak Prabowo ini kan juga sudah mengelola ikut bersama dengan Pak Jokowi sebagai menteri gitu ya. Paling tidak 2 tahunan lebih lah ya sebagai Menteri Pertahanan, dan tentu saja bertemulah dengan para menteri-menteri itu kan gitu, dan bisa tahu kualitas gitu ya, personalitas dari para menteri dan cara kerjanya. Bahkan kan dalam banyak guyonan kan disampaikan
ya kita tahu gitu ya bagaimana cara-cara menteri akalnya kayak apa gitu-gitu seperti itu. Nah artinya kan Pak Prabowo juga akrab kan dengan para menteri ini dan tahu cara kinerjanya, dan di situ saya kira ada chemistry juga ya, chemistry mana yang dari sisi personalitasnya cocok, cara kerjanya cocok, dan itu saya kira juga akan menjadi pertimbangan dari Pak Prabowo. Tentu saja begini Aditya ya, Tisa, saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Burhan tadi ya, bahwa kontinuitas itu menjadi agenda penting yang saya kira akan menonjol ya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Nah hanya saja tentu warna Prabowo ini yang kita tunggu-tunggu kan. Kalau di dalam bawah bayang-bayang saya kira tidak ya. Katakanlah Pak Prabowo juga presiden terpilih legitimit, Pak Jokowi juga presiden terpilih legitimit gitu ya, sama-sama gitu ya, melalui proses yang demokratis juga. Nah tentu saja juga biasanya seorang presiden gitu di mana-mana di negara demokrasi itu juga punya style yang tentu saja nyambung dengan visi dan misinya. Kalau misalnya dari awal konsistensi Pak Prabowo adalah meneruskan gitu ya apa yang menjadi visi misi pemerintahan Pak Jokowi, nah itu saya kira dari sisi visi misi saya kira tidak akan jauh-jauh gitu, artinya menyempurnakan dan kemudian melanjutkan, tetapi mungkin style saja yang berbeda ya, termasuk misalnya memilih orang-orang yang tentu saja ada kemungkinan kalau dari orang partai kan representasi partai tentu ada kesepakatan dengan partai pendukung, tetapi kalau orang-orang profesional saya kira akan lebih mengedepankan siapa yang dipandang kompeten ya, siapa yang kemudian dianggap meyakinkan untuk bisa mencapai gitu ya capaian-capaian di target ya. Saya contohkan misalnya begini, siapa sih di antara, pertanyaan kita kan sama, siapa sih di antara menterinya Pak Jokowi gitu ya yang kira-kira akan dimasuk lagi ke Pak Prabowo? Kan kita bisa absen satu-satu. Ya pertanyaan sederhana, apakah Pak Basuki masuk lagi apa tidak gitu ya. Dia kan bukan ini ya. Terus kemudian Pak Zulhas, ya, Pak Zulhas kan orang partai kan gitu. Ditambah lagi daftarnya bisa panjang ini kita absen satu-satu. Tapi tentu saja masing-masing ini kan ada kelebihan gitu ya, ada style sendiri gitu. Yang saya kira Pak Prabowo punya assessment atau punya penilaian mana yang cocok, mana yang istilahnya yang pas gitu ya, nanti akan digunakan atau diminta untuk membantu mengawal pemerintahannya. Tapi bisa dipastikan tidak statement dari Pak Prabowo ini apakah hanya sebatas small talk aja di publik atau pasti akan terrealisasikan? Saya tidak yakin ya kalau Pak Prabowo itu hanya sekedar small talk saja, karena biasanya Pak Prabowo itu orang yang ketika dia menyampaikan sesuatu menurut saya dia konsisten. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa, siapa-siapa saja kemudian nama menteri dari yang sekarang masih bergabung di kabinet yang dipimpin oleh Joko Widodo akan nanti bergabung ke kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Selengkapnya sesaat lagi. Saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kira-kira nih nanti menteri-menteri yang sekarang masih berada di kabinet Jokowi yang akan diajak ke kabinetnya Prabowo Subianto itu menteri-menteri apa aja sih? Menterinya siapa aja sih? Dan akan menempati nomenklatur apa aja sih? Ada terbaca tidak peta politiknya? Siapa yang bisa diterima oleh Prabowo Subianto? Ini sekedar penerawangan ya dari langit. Begini, pertama menteri-menteri yang berasal dari partai pendukung Pak Prabowo yang kebetulan juga menjadi tulang punggung utama kabinet Pak Jokowi kemungkinan besar masuk. Misalnya PAN, dugaan saya tidak jauh-jauh, nama Zulkifli Hasan akan tetap disodorkan. Kemudian dari Golkar kemungkinan besar Pak Bahlil. Tentu saja Agus Gumiwang kemungkinan besar juga masuk. Dan ini nama-nama yang bisa diterima juga oleh Pak Prabowo ya. Kemudian juga menteri-menteri yang berasal dari misalnya Demokrat. Nah untuk Nasdem dan PKB, kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya, itu ketua umumnya tidak langsung menjadi menteri. Surya Paloh mengutus orang dekatnya. Nah pertanyaannya apakah nama-nama yang disodorkan Surya Paloh sama dengan nama yang sekarang menjabat untuk kabinet Pak Jokowi? Nah belum tentu kan. Termasuk juga untuk PKB. Nah untuk untuk nama selain dari kabinet yang berasal dari partai, tentu ada orang seperti Pak Pratikno, ada orang seperti Erick Thohir, ya, ada menteri yang kita tahu ya bukan berasal dari partai tapi punya kedekatan dengan Pak Jokowi, dan saat yang sama juga sangat dekat dengan Pak Prabowo, kemungkinan besar akan tetap dipertahankan.
Tetapi tadi betul kata Mas Nyarwi ya, ada beberapa kabinet menteri zaman Pak Jokowi yang mungkin berasal dari kalangan profesional, tetapi dekat dengan PD Perjuangan sepanjang tidak terjadi semacam komitmen PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo, kemungkinan besar juga tidak dipertahankan. Ini implikasi politik saja. Nah, ini yang saya kira akan kita tunggu. Nah, tentu saja Pak Prabowo punya nama-nama yang selama ini sangat dekat dan beliau percaya, orang seperti Syafri Samsudin, orang seperti Sufmi Dasko Ahmad, orang seperti Sugiono, kemungkinan besar akan menjadi semacam tangan kanan Pak Prabowo di kabinet. Selain kalangan profesional, ya, kalangan profesional yang sekarang sudah diangkat sebagai menteri Pak Jokowi dan kemungkinan akan berlanjut. Orang seperti Rosan Roslani kemungkinan besar akan berlanjut karena beliau sangat dekat dengan Pak Prabowo, saat yang sama juga menjadi ketua TKN, termasuk wamen seperti Pak Tommy Jiwandono jangan-jangan malah naik kelas ya sebagai menteri, atau Mas Daryono sebagai wamentan yang kebetulan juga orangnya Pak Prabowo. Ya, Mas Nyarwi, gimana Anda setuju dengan pendapat dari Prof. Burhan? Dan yang ingin saya tanyakan juga begini, kalau kita melihat bahwa hari ini semangatnya semangat keberlanjutan, tapi kan juga masyarakat menginginkan ada wajah baru di pemerintahan Prabowo ke depannya gitu. Jadi ada semangat baru juga, tidak hanya semangat keberlanjutan, tapi ada sesuatu gebrakan baru yang mungkin tidak ada di Pak Jokowi, tapi bisa jadi ada di Pak Prabowo. Anda menilainya seperti apa? Ya, dugaan itu menurut saya akan dilakukan ya. Bukan dalam artian menunjukkan keberbedaan dengan pemerintahan Pak Jokowi, tidak. Tetapi memenuhi harapan masyarakat. Betul. Gitu ya. Kenapa? Karena tentu ya perlu semacam dukungan politik yang kuat ketika seorang presiden pada periode awal itu memerintah. Ya, dukungan moral, dukungan publik itu penting. Ya, rasa percaya diri publik bahwa kita dipimpin oleh seorang presiden yang membawa Indonesia akan melaju dengan baik, dengan kencang, sesuai dengan capaian-capaian yang kita targetkan. Nah, saya kira Pak Prabowo tidak akan melewatkan momen itu. Biasanya kan ada masa 100 hari sebagai presiden, misalnya begitu. Nah, di sini saya kira paling awal tentu akan menunjukkan siapa saja tim, gitu, orang-orang yang katakanlah menjadi andalan dari Pak Prabowo. Bukan sekedar orang dekat Pak Prabowo atau orang yang dikenal gitu, tetapi memang punya gitu track record dan kinerja yang baik. Tadi apa yang disampaikan Prof. Burhan misalnya indikator dari partai itu kan dukungan partai. Betul. Artinya presiden terpilih ya yang diusung oleh koalisi partai tentu harus didukung secara kuat ya oleh pimpinan-pimpinan partai. Nah, ada nama-nama yang mewakili di sana, itu satu. Nah, yang kedua tentu butuh tim kabinet yang bisa bekerja. Ya, bekerja itu dalam artian bukan sekedar siap bekerja tetapi juga paham dan punya kompetensi dan punya gagasan yang baru. Yang baru dalam artian menyempurnakan tantangan-tantangan situasi global dan tantangan zamannya. Nah, di sini juga saya kira nanti yang ketiga itu pasti cara kerja atau stylenya ya. Nah, itu inovasi-inovasi itu saya yakin akan muncul ya. Sebagai contoh ya, kita lihat ya, misalnya selama ini kan kita belum tahu ya relasi dan proporsi kerja antara menteri dengan wamen misalnya. Nah, kalau itu misalnya ditunjukkan dengan ke publik misalnya, itu kan lebih bagus ya, bahwa yang menangani ini apa. Terus ada lagi badan yang kemarin ditunjuk itu ya, badan pangan, terus apa lagi itu ya. Nah, itu saya kira kan ini sejalan dengan visi misi Pak Prabowo ya, bahwa nanti akan misalnya agenda makan bergizi misalnya ya, untuk anak-anak seperti ini, dan kemudian bangun SDM ya, investasi ke berbagai hal terkait dengan SDM masa depan misalnya, menjadikan bangsa ini kuat. Nah, ini saya kira juga akan menjadi style baru ya, dugaan saya. Tapi sekali lagi ini style atau gaya, bukan menunjukkan bahwa ini sudah berbeda, tidak. Saya kira pasti akan sejalan ya. Kenapa? Karena ini kan kelanjutan ya, yang merupakan transisi, yang dianggap transisi hanya transisi pergeseran saja dari tim yang dipimpin oleh presiden yang sedang berkuasa selain Pak Jokowi ke arah tim yang nanti akan memperkuat skuadnya dari Pak Prabowo itu sendiri. Oke, dalam topik ini ada dua kata yang menurut kita cukup menarik, yaitu ada kata keberlanjutan dan ada kata sebagian menteri nanti adalah menteri yang masih eksis bersama Joko Widodo sampai saat ini. Kita tuh sebenarnya penasaran, kira-kira komposisinya nanti akan berapa banyak atau berapa persen yang dari menteri yang masih bersama dengan Joko Widodo nanti akan bergabung ke sana. Apakah kata-kata sebagian tersebut hanya menunjukkan mungkin hanya sebagian kecil saja, mungkin bisa jadi sekitar 3/4-nya atau setengahnya atau mungkin 1/4 dari porsi menteri yang ada di kabinet besok? Prof. Burhan, hitungan politiknya. Pertama portofolionya dulu ya, kalau melihat
apa yang disampaikan Pak Prabowo kan tidak seluruhnya copy paste dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Contoh, di Pak Jokowi tidak ada program makan siang gratis atau makan bergizi, dan Pak Prabowo itu menjadikan semacam signature kan dalam kampanye. Jadi itu kemungkinan besar jelas satu kekhasan atau program baru Pak Prabowo kan, termasuk misalnya Pak Prabowo punya concern soal pertahanan ya, yang kita tahu akan mendapatkan perhatian lebih. Pak Prabowo juga sangat punya concern terhadap isu-isu luar negeri. Kemungkinan menteri luar negeri yang dipilih Pak Prabowo adalah orang yang sangat dia percaya secara personal. Nah, termasuk juga Pak Prabowo punya concern dalam soal pertanian, karena beliau lama sekali kan sebagai ketua HKTI gitu. Jadi hal-hal semacam ini udah jelas berbeda tuh kemungkinan besar ya, menteri-menteri yang akan dipilih Pak Prabowo di wilayah yang beliau punya perhatian khusus. Nah, termasuk misalnya kalau kita lihat untuk segmen menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional, selera Pak Jokowi bisa berbeda dengan selera Pak Prabowo dalam soal pemilihan menteri yang berasal dari kalangan profesional. Baik. Kemungkinan besar bukan semata-mata profesional, tetapi juga punya kedekatan personal dengan Pak Prabowo. Jadi jaraknya itu 0 km gitu. Nah, untuk pemilihan kalangan menteri profesional, karena ini bagian dari ya hak prerogatif beliau. Baik. Dan kemungkinan orang-orangnya bisa jadi sangat baru ya, berbeda dengan apa yang dipilih Pak Jokowi sekarang. Nah, kalau ditanya berapa persentasenya, nah saya bingung nih. Margin of error-nya 100%. Kalau survei kan margin of error-nya kecil ya, karena kita memprediksi perilaku pemilih. Itu ada ilmunya, Tisa. Tapi kalau perilaku elit, itu susah itu nebaknya itu. Mas Nyarwi mungkin bisa menebaknya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Burhan. Kita akan lihat Prabowo akan memboyong menteri dari Kabinet Jokowi siapa saja, dan bagaimana nanti meneruskan semangat keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan Prabowo. Sekali lagi terima kasih Prof. Burhan, terima kasih juga Mas Nyarwi Ahmad telah bergabung bersama kami. Terima kasih semua.